Poin yang penting adalah saudara Sony itu tidak pernah memerintahkan untuk memasukkan. Yang paling penting yang dasar dia untuk memasukkan Sony, dasar memasukkan itu adalah inisiatif dari karyawan notaris, karena hal itu termuat dan tercantum dalam PUJB nomor 2 tahun 2016, sehingga Haryanto berprinsip bahwa ini sudah ada dasarnya untuk dihapus kemudian diganti atas nama Muammar, yang kemudian dihapus oleh salah satu karyawan dari notaris, kemudian tanda tangan dirubah oleh saudara Sony. Nah, di dalam posisi ini sebetulnya fakta diputarbalikan dengan adanya bahasa tembak atas di perkara ini. Dasar dari perkara ini itu 263-nya karena ada bahasa tembak. Tembak itu didefinisikan oleh saudara Sony itu sama dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Padahal menurut saksi ahli Prof. Dr. Soma Wijaya bahwa bahasa tembak yang terkait dengan unsur menyuruh harus disebutkan secara tegas dan jelas. Tidak bisa itu didefinisikan dengan arti yang lain. Nggak bisa bias berarti. Tidak bisa bias, itu harus tegas disebutkan. Nah, jadi intinya sebetulnya saudara Kiki itu dia tidak pernah menyuruh. Dia tidak pernah menerima apa-apa yang didakwakan oleh jaksa, yaitu jaksa mendakwa bahwa dia merugikan Dr. Ruby 1,1 karena ada PUJB tahun 2016 dengan nilai 1,9 M. Kalau persepsi Kiki, kata-kata tembak itu untuk dipercepat prosesnya, istilahnya ya percepat gimana caranya lah, gitu kan. Kalau misalnya kurang ya tambah lah. Sebetulnya ke situ persepsi, tapi didefinisikan oleh saudara Sony itu untuk memasukkan. Salah alamat. Harusnya ke Sony. Ya? Harusnya ke Sony, dan Sony juga sekarang sudah menjadi terdakwa di sini. Bukan Kiki yang menyuruh, dan Kiki pun tidak pernah menerima keuntungan berupa dalam bentuk apapun, walau itu dalam bentuk tanah atau misalnya dalam bentuk keuntungan atau selisih dari jual beli, atau misalnya ada kelebihan 100 juta. Kiki tidak pernah menerima semua dakwaan dan tuntutan, karena bukan Kiki yang melakukan adalah saudara Sony atas inisiatif Haryanto, sehingga saudara Kiki secara tidak langsung dibuat sebagai victim of crime atau korban dari kejahatan mereka yang melakukan itu, karena mereka yang mendapatkan keuntungan. Total kerugian di dalam dakwaan jaksa itu 1,1 M. Iya, tapi yang terbukti dalam persidangan itu 100 juta. Statement itu sebetulnya juga saya masih ada beberapa saksi yang menerangkan memang ada hubungan itu, dan memang saksi-saksi tersebut juga istilahnya belum dapat kita hadirkan di persidangan karena istilahnya untuk menjaga kredibilitas mereka. Pada saatnya nanti akan saya perlihatkan bukti bahwa ada surat pernyataan dari orang yang mengetahui. Mungkin dalam persidangan selanjutnya itu akan saya perlihatkan bukti bahwa kesepakatan transaksi itu jaksa penuntut umum meminta istilahnya dia mengajukan penetapan pengadilan untuk menyita barang bukti tersebut, tapi kenyataannya dia hanya mengajukan bukti fotokopi. Makanya sebetulnya juga saya bingung, ini jaksa penuntut umum dia mengajukan bukti yang seperti asli, padahal aslinya mereka belum pernah melihat dan aslinya ada di saya. Salah satunya ada kwitansi sebesar 50 juta yang mana kopinya dengan aslinya berbeda. Namun itu keterangan saksi Junaidi menyatakan bahwa dia yang memasukkan kwitansi itu. Kesepakatannya ada, totalnya itu sebesar 2,9 miliar. Bukan 3 miliar tapi 2,9 miliar.